Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu di materi uji hipotesis. Karena kita sudah mempelajari dari penyusunan bab 1, bab 2, bab 3, kita sudah belajar dari kerangka konsep, kemudian desain, kemudian hipotesis, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir atau bagian paling akhir dari bab 3 adalah uji hipotesis ya. Sebelum kita melakukan uji hipotesis, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terkait terutama untuk penentuan jenis uji hipotesis dan interpretasinya. Kita lihat dulu istilah-istilah yang dimaksud seperti macam-macam data, kemudian ada istilah skala pengukuran, jenis hipotesis, masalah skala pengukuran, distribusi data, varian data, pasangan dan jumlah kelompok. Ini kita akan bicarakan atau ini sangat kita perlukan manakala kita bicara tentang uji komparasi ya. Kemudian ada syarat uji parametrik dan uji non parametrik. Kemudian ada dua jenis tabel nanti pada saat kita penyajian data dalam bab 4 awal. Ada namanya tabel B kali K atau baris kali kolom. Ini adalah untuk uji yang korelasi. B kali K untuk uji korelasi. Kemudian kalau yang P kali K berarti pengulangan kali kategori. Ini berarti untuk yang uji komparasi ya. Jadi ada perbedaan manakala kita melakukan uji korelasi menggunakan baris kali kolom, manakala kita melakukan uji komparasi, tabel yang kita pakai adalah pengulangan kali kategori ya. Kita lanjut dulu. Oke. Yang pertama terkait macam-macam data ya, ada data kualitatif dan ada kuantitatif ya. Kalau kualitatif berarti berbentuk kalimat, berbentuk kata-kata, ya ini nanti risetnya adalah riset kualitatif ya. Ya, namun kalau kuantitatif nanti bentuknya angka ya. Ya, jawaban responden yang berwujud angka ya. Nah, ada yang diskrit, diskrit itu artinya datanya tidak berkelanjutan, angka satu dengan angka yang lain terpisah ya. Nah, itu kita sebut adalah data yang kategorik tapi tidak bertingkat. Ya, ada kategorinya, ada pembagian tapi nggak bertingkat, dia nggak berkelanjutan, makanya namanya nominal. Yang masuk di situ adalah yang nominal. Sedangkan yang kontinu, dia bertingkat, ya, dia beralur gitu ya. Ada ordinal, kemudian ada interval dan ada rasio. Maka secara garis besar ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berarti data yang berwujud kata-kata atau kalimat. Kalau kuantitatif berarti data yang berwujud angka. Hasil pengkajian kita yang berwujud angka ya. Angka manakala dia tidak berkelanjutan, tidak ada tingkatannya, hanya bicara ada beberapa jenis kategori, maka kita sebut dengan nominal ya, yaitu diskrit. Diskrit berarti dia hanya satu nominal. Namun manakala dia bertingkat, ada alurnya, kita sebut sebagai data kontinum, data yang berkelanjutan. Data kontinum ini ada data ordinal, data interval, dan ada data rasio. Nah, mengulang sedikit atau mengulas terkait skala pengukuran ya, ada dibagi dua yaitu kategorik dan numerik ya. Jika kategorik itu berarti terdiri dua yaitu kategorik dan jika kategorik terdiri dua yaitu nominal dan ordinal yang tadi kita dengar di atas bahwa nominal adalah data diskrit ya, ordinal adalah kontinum ya. Dari kata kunci itu saja berarti nominal itu sederajat atau tidak bertingkat. Namun bila ordinal maka dia bertingkat ya, berbentuk ranking atau peringkat. Ada yang lebih baik, ada makna yang lebih baik di antara beberapa kategori tersebut ya. Nominal ini sederajat tidak bertingkat, hanya dapat digolongkan secara terpisah, tidak ada makna mana kategori yang lebih baik, mana kategori yang lebih tinggi dari kategori yang lain ya. Bukan data kontinum, makanya tadi diskrit ya. Seperti kita bicara suku bangsa, ya, manakala kita ingin melihat di Indonesia terbagi menjadi beberapa suku bangsa ya, jenis kelamin, tapi tanpa kita melihat bagaimana pola kesehatan masing-masing suku bangsa. Misalnya kalau jenis kelamin bagaimana gendernya, bagaimana kekuatan tenaganya. Manakala kita hanya ingin mengetahui, menandai, oh ada suku bangsa A, B, C, D, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tanpa kita melihat aspek lain dari suku bangsa atau jenis kelamin tersebut, tidak ingin melihat apapun di baliknya ya, status kesehatan lah, gender dan sebagainya ya, maka masuknya ke nominal. Namun manakala ya kita ingin melihat ya perbedaan status kesehatan, perbedaan pola hidup sehat antara yang suku bangsa Jawa, kemudian Madura, kemudian Batak dan sebagainya.
maka menjadi data yang ordinal karena kita tahu di ada perbedaan makna antara pola hidup sehat antara masing-masing suku bangsa tadi. Yang kita tahu suku bangsa semakin dia ada di daerah pedalaman atau terpencil itu biasanya kondisi perilaku hidup sehatnya lebih rendah ya. Jadi kita lihat dulu ada makna nggak di balik kategori tersebut ya. Kalau ada makna, ada perbedaan makna, ada yang lebih tinggi dari kategori yang lainnya, maka maksudnya ke ordinal gitu ya. Kemudian kalau ordinal jelaslah dia bertingkat, berbentuk ranking, masih kategorik ya. Namun jarak satu data dengan data lainnya tidak sama ya. Ini maksudnya jarak satu data dengan data lainnya tidak sama. Contohnya kalau kita bicara tingkat pengetahuan ya. Skor pengetahuan adalah 0 sampai 100 ya. Tapi manakala kita ingin membagi tingkat pengetahuan membagi menjadi 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Baik itu jika skornya adalah 76 sampai 100 ya. Cukup adalah 56 sampai 75 dan kurang adalah 0 sampai dengan 54 ya. 55. Nah, dengan seperti itu maka ada perbedaan jarak ya, artinya tidak sama. Sama juga kalau kita bicara tentang tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan dasar itu kan 6 tahun ya. Maaf, dasar adalah SD plus SMP berarti dia 9 tahun. Tapi menengah hanya 3 tahun. Ya, perguruan tinggi pun yang kuliahnya 1 tahun dikatakan dia tinggi, kuliah 3 tahun dikatakan tinggi, dikatakan 5 tahun, kuliah 5 tahun, 6 tahun dia juga masuk ke tinggi ya. Jadi itu contoh bahwa kalau skala data ordinal ini dia jarak antara satu data dengan data yang lainnya tidak sama ya. Kemudian kalau data yang numerik yang berwujud angka, parametrik ya, data yang hasil pengukuran parameter asli tidak kita kategorikan, dibagi dua ada interval dan rasio ya. Interval ini tidak mempunyai nilai nol, artinya nilai nol ini masih berwujud, masih ada rasanya, masih bisa bermakna gitu ya. Bicara misalnya kita bicara tentang suhu ya, suhu ini kalau kita bicara 0 derajat ini masih kita bisa rasakan suhunya dingin. Sikap 0 artinya dia memilih tidak bersikap ya, tidak menentukan kalau kita bicara misalnya pemilu maka sikap 0 ini dia memilih untuk tidak memilih gitu ya, tidak memilih. Maka dikatakan sikap tidak memilih itu adalah satu bentuk sikap yang ada ya. Kemudian jaraknya sama biasanya ya, 1 derajat, 2 derajat, 3 dan sebagainya ya. Kemudian kalau rasio ini mempunyai nilai nol alami, nol absolut atau nol mutlak ya, mempunyai jarak yang sama juga ya. Ya, merupakan data yang paling teliti rasio ya, data yang penting teliti. Ya, interval juga sebenarnya teliti, tapi sayangnya dia nggak mempunyai nol mutlak ya. Ya, yang dikatakan paling teliti adalah data yang rasio karena dia memiliki nol mutlak. Jadi dikatakan angka nol itu adalah angka yang memang tidak ada. Manakala responden kita mempunyai skor nol, maka berarti memang dia tidak mempunyai apapun pengetahuan atau apapun gitu ya. Ya. Peningkatan berat badan kok nol, berarti tidak ada peningkatan berat badannya. Peningkatan HB kok nol, berarti tidak ada peningkatan HB-nya ya. Maka nolnya bersifat mutlak ya. Ya. Kita akan lanjut dulu. Ya. Kemudian kita akan melihat ada beberapa jenis hipotesis ya. Ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Asosiatif ini kita sebut juga dengan hipotesis korelatif ya. Hipotesis deskriptif ya. Hipotesis deskriptif ini hanya mengukur dugaan terhadap nilai satu variabel. Jadi tidak menilai ini ya beberapa kelompok data, hanya satu kelompok data ya ya. Ya. Bisa terdapat beberapa kategori ya. Manakala misalnya contoh di sini adalah kita ingin melihat ya masyarakat itu lebih cenderung memilih penolong persalinan siapa? Apakah bidan, apakah dokter, atau misalkan apakah dia di BMB, di puskesmas, ataukah di klinik atau rumah sakit. Nah, ini kita bisa melakukan uji deskriptif untuk melihat ya nanti kira-kira kecenderungan masyarakat itu memilih penolong persalinannya di mana, apakah di bidan atau sebagainya ya. Jadi kalau hipotesis deskriptif bisa dilakukan uji hipotesis manakala ingin kita mengetahui misalnya contoh kecenderungan ya, kecenderungan atau tendensi masyarakat dalam melakukan apa. Ya, ini ada beberapa kategori nanti kita akan melihat lebih banyaknya ke kategori yang mana ya. Jadi deskriptif tetap dia mengujinya hanya satu kelompok variabel tersebut ya, tidak mencoba mencari korelasi dengan variabel yang lain, tidak mencari komparasi dengan hasil pengukuran intervensi yang lain ya.
Sedangkan yang hipotesis komparatif ini berarti adalah dugaan untuk menguji perbedaan atau perbandingan nilai dua kelompok data. Dua kelompok data ya. Bisa kelompok data ini berpasangan ataupun tidak berpasangan ya. Kita katakan dia berpasangan manakala dilakukan pengambilan data satu variabel lebih dari satu kali pada satu responden. Jadi diulang ya. Pengambilan data satu variabel diambil lebih dari satu kali pada satu responden ya. Oke. Misalnya kita ingin mengambil data pre dan post ya, tentunya diambil pada responden yang sama. Maka namanya dia berpasangan. Namun manakala yang data komparasi independen atau tidak berpasangan ya, ini berarti kita mengambil satu data variabel ya, diambil lebih dari satu kali tapi pada responden yang berbeda. Ya, misalnya ingin melihat perbedaan HB pada ibu primi, multi dan grande, itu berarti variabelnya adalah HB ya, satu variabelnya adalah variabel HB. Diambilnya tiga kali, tapi pada orang yang berbeda, pada yang primi, pada yang multi dan pada yang grande ya. Kalau yang kita katakan sebagai K-sampel ini manakala ada tiga kelompok. Ya tadi yang kita bilang contohnya primi, multi, dan grande itu berarti dia K-sampel. Ya kelompoknya lebih dari dua ya. Ini contoh kalau yang berpasangan dua sampel, misalnya kita ingin membandingkan lebih efektif manakah media apa dengan liver dalam meningkatkan pengetahuan tentang deteksi CA cervix ya. Ya ada dua kelompok ya, prepos ya. Prepos dulu, apakah ada peningkatan pengetahuan pre dan post apa? Apakah ada peningkatan pengetahuan pre dan post leaflet ya? Walaupun nanti di belakang bisa jadi independen, kita membandingkan perbedaan peningkatan pengetahuan tentang deteksi CA cervix pada kelompok yang diberikan Penkes media apa dan pada kelompok yang diberikan Penkes dengan media leaflet ya. Kemudian yang contoh sampel independen tidak berpasangan tiga sampel tadi ya. Nah ini misalnya kita ingin meningkatkan HB postpartum ya. Ada tiga kelompok ya. Ada yang hanya diberikan jahe, ada yang hanya diberikan madu, ada yang dikombinasi jahe dan madu. Kita akan melihat ya peningkatannya banyak yang mana. Ya antara peningkatan yang diberikan jahe saja, peningkatan yang diberikan madu saja, atau peningkatan yang diberikan kombinasi jahe dan madu ya. Oke. Yang contoh yang ini juga ini bisa diawali dengan berpasangan dulu ya. Apakah ada perbedaan HB pre dan pos jahe, HB pre dan pos madu, HB pre dan pos kombinasi madu jahe gitu ya. Kita lihat dulu preposnya. Ya, nanti kalau ternyata ada beda prepos, barulah kita melihat apakah ada perbedaan peningkatan kadar HB tidak antara ketiga kelompok tersebut ya. Oke. Kemudian yang korelasi tentu adalah hubungan, mencari hubungan atau pengaruh ya. Tapi kalau pengaruh agak-agak ini ya, agak multitafsir ya antara pengaruh mencari korelasi ataukah pengaruh mencari komparasi ya. Sehingga kalau yang korelasi, yang asosiatif lebih banyak disebut sebagai hubungan atau korelasi ya, supaya tidak menimbulkan kebingungan ya. Ya, kalau hipotesis asosiatif berarti dugaan terhadap hubungan ada tidaknya hubungan terhadap dua variabel atau lebih ya. Ya, bisa variabel independennya satu, dependennya satu, atau independennya lebih dari satu gitu ya. Ya, intinya dependennya selalu satu, independennya bisa beberapa ya, bisa satu atau dua ya. Kemudian kadar HB ibu trimester 3, contohnya ya kadar HB ibu trimester 3 apakah berhubungan atau mempengaruhi berat badan bayi lahir atau tidak ya. Ya. Jadi ingin tahu apakah ada korelasi antara HBTM3 ini dengan berat badan bayi saat dia lahir. Lanjut yang keempat yaitu masalah skala pengukuran ya. Ada jenis hipotesis tadi kita udah lihat ya, ada hipotesis komparatif dan korelatif ya. Ini istilah saja ya. Jadi ini manakala variabel pertama kita adalah kategorik, kemudian variabel keduanya kategorik, maka kita katakan ujinya uji komparatif kategorik ya. Kemudian kalau kategorik dengan numerik, maka kita komparatif numerik ya. Kemudian kalau numerik dengan numerik berarti komparatif numerik ya. Kalau yang korelatif agak berbeda ya. Kalau dia kategorik-kategorik sama dengan yang di atas korelatif kategorik. Tapi manakala dia kategorik numerik namanya korelatif kategorik ya. Kemudian kalau dia yang korelatif numerik ketemu numerik namanya korelatif numerik ya.
Nah, terkait dengan distribusi data, kita sudah tahu bahwa distribusi data itu ada dua, distribusi data normal dan distribusi data tidak normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka diperlukan uji normalitas ya, uji normalitas ya. Ada dua uji yang kita bisa pilih di sini ya, uji yang statistik ya. Ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk ya. Kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov manakala jumlah sampel kita lebih dari 50 dan Shapiro-Wilk manakala jumlah sampel kita adalah kurang sama dengan 50 ya. Ini kalau kita mau melihat data analitiknya, angka analitiknya ya. Namun manakala kita tidak ingin menggunakan hasil yang analitik, kita ingin melihat berdasarkan deskripsinya, kita lihat di sini banyak angka yang bisa kita hitung seperti koefisien varian, rasio kurtosis dan sebagainya ya. Ya, namun yang lebih disarankan adalah yang analitik karena lebih simpel ya. Kemudian kalau kita lihat yang deskriptif ini kadang ada keliruan penafsiran ya, arah grafik dan sebagainya gitu ya, ketebalan arsir dan sebagainya ya. Maka akan lebih simpel menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov ataupun yang Shapiro-Wilk ya. Kemudian kemarin kita sudah bicara tentang teknik pengolahan data ya, teknik pengolahan atau statistik deskriptif ya kemarin ya, bahwa di situ eh, nilai min itu tidak bisa membaca data yang ekstrim gitu ya, sehingga manakala data kita berdistribusi tidak normal maka cut off point-nya pembagiannya adalah berdasarkan nilai median ya, atau minimum maksimum gitu ya. Paling banyak dipakainya median ya. Namun manakala data kita berdistribusi normal, artinya tidak ada data yang ekstrim, maka bisa menggunakan nilai min atau standar deviasi ya, yang paling banyak nilai min ya. Ini juga sangat bermanfaat manakala kita akan melakukan pembagian dua kategori ya, bisa pada skala yang ordinal itu. Skala ordinal, misalnya kita ingin membagi satu variabel menjadi dua kategori, namun tidak ada sumber teori yang membagi menjadi dua kategori tersebut. Misal tingkat pengetahuan ya, teori mengatakan pembagiannya hanya baik, cukup, dan kurang. Tapi manakala peneliti ingin membuat pembagiannya menjadi dua, yaitu baik dan kurang baik, maka kita bisa menentukan cut off point-nya. Cut off point-nya atau titik potongnya berdasarkan data ini. Jadi manakala kita punya data yang awalnya dia numerik, kita ingin bagi menjadi dua kategori ya, dua kategorinya tidak dalam teori, maka data yang numerik tadi kita ujikan normalitas dulu. Kita lihat hasilnya, apakah normal atau tidak normal. Manakala dia normal, maka cut off point kita, titik potong kita menggunakan nilai min. Tapi manakala dia tidak normal, maka cut off point kita menggunakan titik median. Ya, oke. Kalau dia mencapai min ke atas, maka kita katakan dia masuk kategori yang tinggi. Dan manakala dia kurang dari min, maka dikatakan dia masuk kategori yang bawah. Demikian juga yang tidak normal, titik potongnya ada di median tadi ya. Nah, kemudian pada uji komparasi ya, manakala ujinya dia tidak berpasangan ya, berbeda responden, lebih dari dua kelompok responden gitu ya, maka disarankan melakukan uji varian, satu Levene test ya. Nah, jika hasil uji nilainya P-nya lebih dari 0,05, maka varian datanya adalah sama ya. Ini skala kriterianya berarti sama dengan uji normalitas ya. Ya, jika di atas 0,05 maka variansinya sama ya. Manakala sama maka memenuhi syarat untuk uji komparasi dua kelompok ke atas atau ke sampel juga bisa ya, dua kelompok, tiga kelompok, empat kelompok yang dia tidak berpasangan ya. Kalau yang berpasangan tidak perlu diuji varians ya, karena kan dari orang yang sama, tidak perlu dilihat apakah ada perbedaan variasi atau tidak, karena orangnya sama. Nah, kemudian pada uji komparasi kita bicara tentang pasangan dan jumlah kelompok ya. Pasangan dibagi dua, berpasangan tidak berpasangan sudah kita bahas tadi ya. Berpasangan berarti pengambilan satu variabel diambil lebih dari satu kali atau berulang, kembali pada responden yang sama, prepos gitu ya. Tapi yang tidak berpasangan pengambilan data variabel, satu variabel ya, salah satu variabel yang diambil lebih dari satu kali, namun berbeda responden ya, atau setiap responden hanya diambil satu kali saja ya. Ada pengambilan yang lainnya dilakukan pada responden-responden yang lain. Kemudian pada kelompok ada dua kelompok dan lebih dari dua kelompok ya, K-sampel ya. Kalau uji beda tidak ada satu kelompok ya, karena kalau uji beda kan pasti kita membandingkan beberapa data ya. Nah, kalau satu kelompok kan tidak mungkin satu kelompok dibandingkan dengan datanya sendiri kan tidak mungkin ya.
Maka yang kelompok ini hanya ada 2 kelompok dan lebih dari 2 kelompok ya. Tidak ada 1 kelompok ya. Ya, kalau lebih dari 2 kelompok ya macam-macam, bisa 3 kelompok, 4 kelompok dan sebagainya ya. Manakala kita ada lebih dari 2 kelompok, kita sebut dia sebagai K-sampel ya. Ini kita ingat K-sampel ya. Ya, contoh ya, ini adalah contoh pasangan dan jumlah kelompok ya. Ini 2 kelompok tidak berpasangan ya. 2 kelompok tidak berpasangan berarti dia uji beda. 2 kelompok ya, satu variabel diambil lebih dari 1 kali tapi pada responden yang berbeda. Contohnya di sini adalah melihat lama kala 2 ibu yang senam dan tidak senam hamil ya. Ada sekelompok ibu yang dia senam, ada sekelompok ibu yang tidak senam, kemudian dilihat kala 2-nya bagaimana ya. Tidak bisa diprepos ya, kalau lama kala 2 ya, hanya bisa diambil 1 kali pengamatan saja ya, tapi pada 2 responden dengan background variabel independen yang beda. Yang satu berbackground senam hamil, satunya tidak senam hamil ya. Kemudian yang 2 kelompok berpasangan, yaitu menganalisa perbedaan tingkat nyeri kala 1 fase aktif sebelum dan sudah counter pressure ya, tindakan menekan pada daerah tulang belakang ya, untuk menekan sarafnya, mengurangi tingkat nyerinya ya. Analisa perbedaan tingkat nyeri kala 1 fase aktif pre dan post ya. 2 kelompok berpasangan untuk melihat apakah ada penurunan tidak tingkat nyerinya. Kemudian yang K-sampel tidak berpasangan, 3 kelompok tidak berpasangan ya. K-sampel tadi bisa macam-macam, bisa 3 kelompok, 4 kelompok dan sebagainya ya. Ini 3 kelompok tidak berpasangan ya. Ya, ini misalnya ingin menganalisa, mengetahui perbedaan peningkatan berat badan selama hamil pada primipara, multipara, dan granda multipara. Ya, variabelnya peningkatan berat badan. Diambilnya pada 3 kelompok yang berbeda ya. Kemudian yang 3 kelompok berpasangan atau K-sampel menganalisa perbedaan tingkat morning sickness ya. Morning sickness ya sebelum dan setelah diberikan madu, diberikan jahe dan diberikan madu ditambah jahe ya. 3 kelompok tidak berpasangan ya. Maaf, 3 kelompok berpasangan. Ya, 3 kelompok berpasangan ya ya. Nah, ini riset yang kurang bagus ya kalau 3 kelompok berpasangan ini ya. Jadi artinya kita akan mengambil satu variabel 3 kali pada orang yang sama. Ini ada resiko bias yang sangat tinggi gitu ya. Ya, dikhawatirkan intervensi yang sebelumnya itu atau kondisi sebelumnya mempengaruhi kondisi yang sekarang ya. Contohnya ini misalnya ya. Misalnya minggu pertama diberikan madu, dievaluasi apakah morning sickness-nya turun apa tidak ya. Minggu kedua diberikan jahe, apakah turun apa tidak. Minggu ketiga diberikan madu dan jahe ya. Manakala yang minggu kedua itu kita berikan jahe dan ternyata jahenya efektif, kita tidak bisa menjamin sepenuhnya bahwa penurunan morning sickness-nya itu karena jahenya. Ataukah mungkin masih ada efek dari pemberian madu di minggu pertama. Demikian juga yang minggu ketiga diberikan madu dan jahe ya. Apakah memang yang kombinasi madu dan jahe ini memang benar-benar lebih efektif dibandingkan yang single madu atau single jahe itu ya? Ya, siapa tahu pemberian madu pada minggu pertama atau jahe pada minggu kedua itu dalam tubuhnya masih meninggalkan apa ya jejak itu, meninggalkan sisa ya, masih ada zat dari madu atau jahe yang masih bekerja untuk menurunkan morning sickness. Jadi kita tidak bisa menjamin apakah memang yang murni kombinasi ini bisa menurunkan morning sickness atau tidak, ataukah memang masih ada sisa efek dari pemberian madu dan jahe pada minggu-minggu yang sebelumnya ya. Kemudian 4 kelompok tidak berpasangan ini bisa dilakukan. Kita ingin melihat lama kala 3 pada ibu kelompok A yang senam hamil, kelompok B yang pelvic rocking, kelompok B yang gagal exercise, dan kelompok D ya. Kelompok C yang C tadi gagal exercise, yang D yang pijat oksitosin. Kita lihat ya lama kala 3-nya berapa menit, berapa menit, berapa menit, berapa menit ya. Nah, kemudian yang jelek juga terkait 4 kelompok berpasangan atau K-sampel ini ya memang kalau idealnya kalau berpasangan ya 2 kelompok saja ya. Kalau dia banyak kelompok gitu ya, kalau dia banyak kelompok, nah, khawatirnya tadi ya, khawatirnya itu intervensi yang sebelumnya bisa mempengaruhi kondisi pada pengambilan data di tahap yang berikutnya ya. Contoh yang ini misalnya ini ingin mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang free sex ya. Sebelum sudah diberikan PNKes dengan metode ceramah, FGD, role play, dan studi kasus ya. Nah, ya misalnya pada minggu pertama ceramah, minggu keduanya FGD. Nah, pada yang minggu kedua ini saat kita evaluasi pengetahuan pasca FGD-nya, kita tidak yakin
apakah pencapaian pengetahuan di minggu kedua ini pasca FGD murni karena proses FGD-nya, atau dia menyimpan materi yang dia terima saat dia di minggu pertama mendapatkan Penkes menggunakan metode ceramah, dan seterusnya ya. Jadi bias sebenarnya ya, kalau yang lebih dari 2 kelompok dan dia berpasangan ini bias ya. Lanjut, yang ke-8 yaitu syarat uji parametrik dan non-parametrik ya. Sudah kita beberapa kali bahas juga, semoga sudah tidak bingung ya, sudah cukup paham ya. Untuk uji parametrik, namanya uji parametrik. Berarti dia akan menguji parameter asli hasil pengukuran. Parameter asli hasil pengukuran kalau memang datanya kuantitatif, pasti dia sifatnya adalah numerik. Ya, maka yang bisa kita ukur uji parametrik adalah hasil pengukuran yang asli, angka asli. Ya, angka asli hasil pengukuran berarti bentuknya kan dia interval atau rasio. Karena kalau kita sudah di kuantitatifnya sudah dibuat menjadi kategorik, sudah dirubah menjadi nominal ordinal, maka nominal ordinal kan sudah bukan parameter aslinya ya, maka tidak bisa diuji parametrik ya. Nah, jadi syarat utamanya untuk kalau uji parametrik skalanya haruslah dia numerik, interval atau rasio ya, karena masih data parameter yang asli ya, belum kita kategorikan ya. Kemudian distribusi datanya haruslah normal. Ya, harus normal, maka tadi ada uji normalitas. Kita lihat tadi ya, kapan kita menggunakan Kolmogorov, kapan menggunakan Shapiro-Wilk ya. Ya, kemudian kalau berpasangan tadi dikatakan uji Leibnizian tidak perlu dilakukan karena dari orang yang sama. Karakteristiknya sama, tidak perlu dicari bedanya ya. Nah, kalau yang 2 kelompok tidak berpasangan, hanya 2 kelompok, maka tidak perlu, tidak wajib sebenarnya untuk dilakukan uji Leibniz. Yang mutlak adalah manakala lebih banyak kelompok, ya, K-sampel ya. Kalau K-sampel ini dikhawatirkan terlalu banyak variasi ya, karena kelompoknya lebih banyak, maka variasinya harus lebih banyak ya. Nah, kita khawatir manakala nanti hasil uji kita tidak menunjukkan HA-nya terbukti, dikhawatirkan bukan karena intervensinya yang bermasalah, tetapi karena variansinya yang terlalu berbeda. Variansi ini boleh kita katakan adalah dia seperti variabel pengganggu ya, dasar nilai yang sudah berbeda dari awal, sudah sangat beda jauh antar kelompok-kelompok responden ya. Oke. Nah, nanti kalau varians yang untuk K-sampel ini ternyata dia p-value-nya kurang sama dengan 0,05, kurang sama dengan 0,05, berarti variasinya kan tidak normal. Varians tidak normal berarti juga tidak bisa diuji tidak bisa diuji parametrik ya, harus diujinya masuk ke uji non parametrik ya. Non parametrik berarti uji yang tidak untuk menilai, tidak untuk menguji skala data asli, bukan hasil pengukuran parameter yang awal ya. Jadi bisa digunakan untuk yang kategori ordinal atau nominal ya. Ini sebenarnya kalau kepepet ya. Ya, manakala kita punya data yang awalnya kuantitatif ya, dan dia bisa dilakukan penggunaan skala data numerik ya, numerik adalah interval dan rasio, maka dia sebaiknya menggunakan parametrik gitu ya, menggunakan data aslinya ya, menggunakan skala aslinya ya. Ya, karena skala asli rasio atau interval menunjukkan bahwa variasinya banyak ya, variasi angkanya banyak. Dengan variasi angka yang lebih kompleks, lebih banyak ini nanti eh, hasil hubungan, hasil uji statistiknya akan terlihat lebih jelas ya. Apakah dia memang ada hubungan, adakah perbedaan ya, nanti akan lebih jelas ya. Potensi untuk tercapainya adanya keterkaitan antar nilai juga akan lebih tinggi ya. Ya, jadi biasanya kalau kita melakukan uji hipotesis, yang satu menggunakan skala data numerik, yang satunya kategorik, ya kalau kita simulasikan biasanya dia nanti mendapatkan p-value lebih kecil pada yang skalanya numerik gitu ya. Daripada yang skalanya nanti kategorik, p-value-nya akan lebih besar ya. Ini boleh kita simulasikan, boleh kita latihan ya. Nah, untuk non-parametrik ini juga bisa dipakai. Tadi kan kita yang skala numerik kan idealnya menggunakan uji parametrik ya. Namun manakala kita uji normalitas ternyata datanya berdistribusi tidak normal atau sudah dilakukan transformasi tapi masih tidak normal, maka kita akan menggunakan uji non-parametrik. Ya, boleh turun. Ya, terpaksa ya, manakala nggak memenuhi skala data normalitas ya, datanya nggak normal, ya sudah ditransformasi tapi ternyata tidak bisa, maka turun ke uji non parametrik ya. Nah, kalau kita turun ke uji non parametrik berarti tetap menggunakan angka aslinya, jangan data yang sudah ditransformasi ya.
Tapi kalau kita tadi melakukan uji normalitas pada yang uji parametrik datanya tidak normal, ditransformasi dia normal, maka untuk uji parametriknya menggunakan data transformnya. Agak berbeda ya, agak berbeda ya. Ya. Jadi kalau kita uji parametrik di normalitas dulu datanya tidak normal ya, ditransform kemudian menjadi normal, maka yang kita gunakan untuk uji parametrik adalah angka yang sudah ditransform, data yang sudah ditransform ya. Tapi manakala yang tadi kita skala numerik kita uji normalitas hasilnya tidak normal ya, ditransform masih tidak normal, maka kita turunkan uji non parametrik. Nah, di uji non parametrik ini kita menggunakan skala aslinya, data aslinya, bukan data yang sudah ditransform, agak beda. Ya, kalau uji parametrik transform pakai data transformnya. Kalau non parametrik kembali ke data awalnya, bukan data yang ditransform. Ya, kemudian ada tabel B kali K dan tabel P kali K ya. Ya, ini tabel B kali K. Kita lihat di sini adalah digunakan untuk uji korelasi ya, untuk mencari hubungan ya. Kita lihat di sini ya, pada sisi yang sebelah sisi sini ya, sisi baris ya, kalau kita bilang sisi baris ya, sisi row ya. Ya, ini baris atas, bawah dan sebagainya. Ini yang sisi baris ini, sisi row kita isi dengan variabel independen. Tapi pada sisi kolomnya kita isi dengan variabel dependen ya. Ini berusaha mengkombinasikan ya, melakukan penyilangan ya antara tingkat pendidikan yang kategorinya rendah, sedang, dan tinggi dengan tingkat pengetahuan yang kategori rendah, sedang, dan tinggi. Ini kita ingin dikombinasikan atau disilangkan, ingin melihat ya dari sekian orang yang tingkat pendidikannya rendah, berapakah yang tingkat pengetahuannya rendah, berapakah yang pengetahuannya sedang, berapakah yang tinggi. Dari sekian yang responden yang tingkat pendidikannya sedang ya, berapakah yang tingkat pengetahuannya dia rendah, berapakah yang sedang, berapakah yang tinggi, dan seterusnya. Ya, jadi dengan tabulasi silang P kali K ini kita bisa melihat ya, ya dari variabel penyebab, variabel independennya, ya kategori tertentu ya, kategori yang ini misalnya rendah, dia berefek pada pengetahuan yang rendah berapa, yang sedang berapa, yang tinggi berapa. Ini berarti tabel baris kali kolom. Barisnya untuk variabel independen, kolomnya untuk variabel dependen. Ya, gitu. Nah, jenis tabel ditentukan oleh jumlah baris dan kolomnya ya. Jika barisnya ada 3, kolomnya ada 3, sebutnya adalah 3 kali 3 ya. Ya ini kenapa 3? Ya karena tingkat pendidikan kita buat 3 kategori. Tingkat pengetahuan kita buat 3 kategori. Tapi manakala pendidikannya kita membuat 3, dasar menengah tinggi misalnya, pengetahuan hanya baik dan kurang baik, maka namanya 3 kali 2 ya. Jadi sebutan 3 kali 2, 3 kali 3 ini adalah berdasarkan jumlah kategori dari masing-masing variabel ya. Tapi tidak ada kali 1 ya. Kalau kali 1 berarti dia nggak memenuhi syarat untuk uji analitik ya. Karena kita ingat bahwa uji analitik setiap variabel minimal memiliki 2 kategori ya. Jadi manakala ada satu variabel yang dia memiliki hanya 1 kategori, tentu tidak bisa diuji analitik. Nanti akan jatuhnya ke statistik deskriptif ya. Kemudian yang tabel P kali K atau prinsip P kali K, P adalah pengulangan, K adalah kategori, jadi kita akan melihat ini biasanya untuk yang prepos ya, untuk yang prepos ya, uji komparasi yang prepos ya. Ya ini, untuk yang baris ini, yang row ini untuk yang pre-nya, untuk yang kolom ini adalah untuk yang posnya ya, jadi kita lihat ya, prinsip membacanya sebenarnya sama dengan yang tabel P kali K ya, kita akan melihat ya. Dari sekian ibu yang dia tingkat pengetahuannya baik sebelum melakukan Penkes ya, dari sekian ibu yang tingkat pengetahuannya baik sebelum diberikan Penkes, apakah sekian yang baik tadi, berapa orang yang menjadi baik pasca Penkes, berapakah yang menjadi kurang baik pasca Penkes. Dari sekian ibu yang dia memiliki tingkat pengetahuan kurang baik pre-Penkesnya ya, kemudian setelah diberikan Penkes, berapa yang meningkat jadi baik, berapa yang tetap menjadi kurang baik. Ya, ini adalah P kali K. Pengulangan kali kategori kita gunakan pada uji komparasi ya untuk mencari prepos biasanya. Nah, kemudian ini ada ringkasan tabel pemilihan uji hipotesis ya. Kita lihat ini, kita lihat dulu kuncinya dulu. Skalanya apa? Oh, skalanya ada numerik berarti interval dan rasio. Interval dan rasio berarti ujinya sama gitu ya. Apakah dia interval, apakah dia rasio ya. Kalau sama-sama numerik maka untuk ujinya dia sama. Ya, tidak ada perbedaan ya. Ya. Kalau dia misalnya komparasi tidak berpasangan dua kelompok ya
Baik yang interval, makanya uji t-test tidak berpasangan, yang rasio juga t-test tidak berpasangan ya. Namun kalau yang kategori ordinal dan nominal kita bedakan ya, karena yang nominal itu tidak bertingkat, sedangkan ordinal dia bertingkat ya. Ini kita lihat ya. Ya, kita lihat dulu skalanya dulu. Kalau membaca tabel ini berarti kita lihat dulu skalanya. Numerik, ordinal, ya, nominal, ya. Kemudian kita lihat apakah dia ujinya adalah uji deskriptif. Ya, ini kolom pertama adalah uji deskriptif, ya. Ya, kolom keduanya adalah komparatif. Kolom ketiganya adalah dia korelatif, ya, relatif. Contoh membacanya, ya. Misalnya yang skala data ordinal. Kalau kita ingin melihat kecenderungan, tadi contoh kecenderungan memilih tempat partes ya, ya. Deskriptif hanya satu sampel ya, ya. Satu data, satu variabel ya, tidak mencari hubungan atau mencari perbandingan ya. Ya, maka kita menggunakannya rantes ya, kita pilih rantes ya. Ya. Ini kalau yang nominal ya, untuk yang deskriptif pakainya binomial atau C kuadrat satu sampel ya. Contoh lagi, misalnya kita menggunakan datanya interval atau rasio. Kita uji komparasi, ya, tidak berpasangan, ya, tidak berpasangan. Tadi kita ingat mengambil satu variabel, data satu variabel diambil lebih dari satu kali pada responden yang berbeda, ya. Ya. Misalnya kita interval rasio uji komparatif tidak berpasangan dua kelompok, ya kita pilihnya uji t-test tidak berpasangan. Manakala dia berdistribusi normal, hasil normalitasnya berdistribusi normal ya. Tapi manakala diuji normalitas dia tidak normal, ditransformasi masih tidak normal, maka kita turun. Ya, yang awalnya tadi rencananya menggunakan t-test, sekarang kita akan turun ke mean width nih bisa, atau ke median bisa, atau Kolmogorov atau Wolfowitz juga bisa. Ya, ini turun. Nah, makanya ada tanda panah ya. Nah, ini agak sedih ya. Rencananya mau pakai parametrik nih, mau pakai one way ANOVA. Ternyata nggak normal ya, turunnya ke Kruskal-Wallis dan seterusnya. Ya, yang berpasangan awalnya dia pengen pakai tes berpasangan, tapi ternyata nggak normal, dia pakainya Wilcoxon, pakainya sign test gitu ya, dan seterusnya. Ini tanda turun. Berarti tanda panah turun adalah merupakan alternatif uji yang kita pilih manakala kita punya skala data numerik interval atau rasio, tapi dia tidak berdistribusi normal. Pada uji normalitas dia tidak normal, ditransformasi masih tetap tidak normal ya ini ya. Semoga bisa yang membacanya. Ya. Nah, ini interpretasinya ada tambahan sedikit syarat ya. Misalnya deskriptif ini kita yang tadi ordinal ya. Kalau kita mau pakai tes binomial, ini sampelnya bisa pakai sampelnya kurang dari 25 berarti boleh pakai ya. Dua kelompok data, dua kategori boleh ya. Bukan dua variabel tapi dua kategori ini maksudnya ya. Ya, jika p-value-nya kurang dari alfa, hanya diterima. Ada kecenderungan kemanakah tadi hipotesisnya? Misalnya, hipotesis kita lebih banyak ibu yang memilih bersalin di PMB ya. Ya, manakala p-value-nya kurang dari alfa, berarti ya kurang sama dengan alfa, berarti ya kita katakan memang yang kecenderungannya lebih banyak memilih di PMB. Ya, ini. Kemudian kalau yang C kuadrat ini sampel besar ya, ini pakainya dari sampel yang besar lebih dari 30 ya, 30 minimal dia ya. Ini dilihat C hitungnya lebih dari C tabel maka haknya diterima ya dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri nanti ya. Nah, ini juga ada syarat-syarat ini nanti cukup penting juga manakala kita ingin memilih uji mana yang paling tepat gitu ya. Ya, kalau kita mau uji korelasi menggunakan skala datanya ordinal misalnya, gitu ya, ya bisa menggunakan sign test manakala kita sampelnya kurang sama dengan 25 ya. Kalau nggak ada tulisannya seperti ini berarti dia mintanya 30 kayak Wilcoxon ini minimal 30 dan seterusnya ya. Oke. Nah, nanti bisa dilihat ya. Kalau tidak ada jumlah-jumlah sampel minimal berapa, berarti 30 dia minta ini. Namun sekali lagi kita ingat bahwa bukan masalah 30-nya, tapi jumlah hasil penghitungan sampel harus bisa mewakili jumlah populasi ya. Harus logis juga ya. Supaya logis kita pilih rumus ya, rumus yang tepat dalam menghitung sampel ya. Ya. Harus pinter-pinter ya. Peneliti itu tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh terlalu bosen, sumber dayanya nggak boleh terlalu habis gitu ya. Yang akhirnya nanti jadi nggak konsisten di proses risetnya ya. Sehingga kita harus berusaha mencari rumus yang kita anggap cukup terpercaya, tapi jumlah sampelnya yang paling sedikit ya. Ya perlu berhemat ya untuk menjaga konsistensi pengambilan data. Baik itu yang secara intervensi risetnya maupun yang non intervensi. Ya, ini yang uji komparatif ya. Ini kita lihat uji beda ya. Oke.
Nanti bisa dilihat sendiri ya. Kemudian terkait dengan uji multivariat ya. Ya, kenapa uji multivariat? Uji multivariat itu kenapa harus dilakukan ya? Karena kita paham banget ya bahwa satu variabel dependen, satu kondisi dampak itu tidak mungkin hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja ya. Ya, kita lihat manakala sekarang kita sedang kuliah ya, yang mempengaruhi IP tentu bukan hanya rutinitas belajar ya, tapi banyak yang lain. Mungkin kondisi fisik, kondisi psikologis ya, mungkin memang kemampuan otaknya berbeda ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang mempengaruhi satu variabel dependen itu pasti bukan hanya dari satu variabel independen. Sehingga untuk uji multivariat ini tujuannya untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh ya terhadap terwujudnya satu variabel dependen ya. Nah, uji multivariat ada dua paradigma ya. Yang paradigma lama itu untuk menguji beberapa variabel independen, diuji korelasi dengan satu variabel dependen, jika kita bisa mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh ya. Oke. Pasti banyak buku yang seperti itu ya. Tetapi untuk yang paradigma baru ini kita untuk melihat ya, untuk melihat multivariat ini untuk melihat indikator-indikator pada satu variabel ya untuk diuji bareng. Manakah indikator yang paling kuat gitu ya, ataukah untuk melihat manakah indikator yang paling mewakili terbentuknya satu kondisi ya. Contohnya kalau kita bicara tentang status kesehatan ibu hamil, tidak bisa hanya bilang dari IMT-nya, tidak bisa hanya bilang dari HB-nya, tidak bisa bilang hanya dari misalnya pola tidurnya dan sebagainya. Maka untuk mengetahui status kesehatan ibu hamil tadi, kita menguji beberapa indikator, kita akan melihat gitu ya, apakah dari hasil pengujian indikator-indikator tersebut, apakah memang mengarah, apakah ibu ini berada dalam kondisi status kesehatan yang baik atau tidak. Itu namanya multivariat yang paradigma baru ya. Ya. Tapi tidak masalah nanti kalau kita di tahap sarjana ya, tahap sarjana atau tahap yang nanti strata 2 masih menggunakan paradigma lama tidak apa-apa ya. Uji multivariat yang kita lihat di sini yang untuk paradigma lama adalah regresi logistik dan regresi linier ya. Nah, memilih regresi logistik atau regresi linier adalah berdasarkan pada variabel dependennya, variabel terikatnya. Apakah variabel terikat ini berupa skala data kategorik ataukah dia skala data numerik. Manakala variabel dependen kita itu kategorik, nominal atau ordinal ya, ya, maka yang kita gunakan regresi logistik. Namun manakala variabel dependen kita punya skalanya numerik, kita pakainya regresi linier. Gampang ya. Jadi kalau logistik dipakai manakala dependen kita itu kategorik, linier dipakai manakala dependen kita adalah numerik. Ya, oke. Kalau kita mau uji regresi logistik atau linier, tentu diawali dengan uji bivariat dulu, uji korelasi. Ya, regresi logistik linier ini digunakan pada uji korelasi ya, hipotesis korelasi. Jadi istilah uji multivariat ini hanya dipakai pada yang hipotesis korelasi ya. Nah, kalau hipotesis korelasi kan lalu diawali dengan uji bivariat dulu ya, mencari hubungan variabel A dengan dependen, ya B dengan dependen dan sebagainya. Kita lihat di hasil uji korelasinya tadi, uji bivariatnya tadi, hasil uji manakah variabel independen manakah yang punya p-value kurang dari 0,25 ya, kurang dari 0,25 ya. Misalnya kita lihat ada variabel umur, paritas, kemudian kadar HB ya, kemudian dependennya lama kelas 1. Hasil ujinya ternyata yang umur dengan umur dengan lama kelas 1 ternyata ada 0,05. Kemudian yang paritas ternyata 0,01, tapi yang ternyata yang HB-nya ternyata 0,30 ya. Maka yang 0,30 tidak kita pilih masuk ke uji multivariat ya, karena dia p-value-nya terlalu besar ya, kesalahannya terlalu besar, maka tidak bisa masuk ke uji multivariat. Sekali lagi, yang bisa masuk ke uji multivariat adalah yang dia p-value pada uji bivariatnya adalah kurang dari 0,25 ya. Kemudian untuk interpretasi hasil pada regresi logistik maupun linier ya, yang logistik dan linier ini sama-sama dilihat dari p-value dulu. P-value dulu ya, p-value dulu kita lihat sama. P-value kurang sama dengan alfa, berarti kesalahannya itu masih dalam batas yang bisa diizinkan, maka hipotesis yang menyatakan kebenaran diterima. Hipotesis yang menyatakan teori itu benar diterima, yaitu HA-nya diterima.
Tapi manakala dia p-value-nya lebih dari alfa, kesalahan terjadi lebih dari batas yang kita tentukan, maka tingkat ketepatannya tidak tercapai, maka haknya ditolak, hasilnya yang diterima. Ya. P-value yang pertama. Kemudian untuk kekuatan hubungan agak berbeda. Ini yang regresi logistik kita lihat dari OR atau RR ya. Ya. Kalau OR untuk case control, kalau R berarti untuk yang cohort ya ya. OR atau RR ini semakin dia semakin dia tinggi ya, dan dia harus lebih dari satu, maka dikatakan semakin ada pengaruh, semakin ada perbedaan. Ya, ada pengaruh antara variabel kondisi kategori variabel independen A dengan kategori yang B ini ada beda dalam pengaruh ke kejadian variabel dependen. Contoh ya, misalnya kita lagi menguji regresi logistik tadi yang umur dengan lama kala 1 ya. Umur ternyata kita bagi dua, sehat dan tidak sehat. Yang sehat ternyata dia misalnya p-value-nya adalah 0,0, sorry, OR-nya adalah misalnya dia 0,600. Sedangkan yang dia reproduksi tidak sehat adalah dia RR-nya atau OR-nya adalah 5,6 ya. Artinya apa ya? Yang reproduksi tidak sehat yang tadi 5,6 ini berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa orang yang mempunyai umur reproduksi tidak sehat ini beresiko 5 sampai 6 kali untuk mengalami lama kala 1 yang lama ya. Oke. Ya. Contoh yang lain misalnya kalau kita bicara tadi misalnya yang paritas ya, paritas ya. Yang paritasnya primi ternyata nilai OR-nya dia 0,7 ya. Tapi yang paritas multi ternyata OR-nya 3,1. Artinya orang yang multipara beresiko 3,1 kali lebih besar untuk mengalami paritas skala 1 lama dibandingkan yang primipara. Ya. Jadi kalau kita lihat angka itu menunjukkan bahwa seberapa dia berpotensi atau beresiko untuk memunculkan terjadinya variabel dependen ya. Tapi kalau OR yang didapatkan ternyata dia di bawah 1, maka angka itu justru menjadi pelindung, dia mencegah variabel dependen. Tadi kita lihat misalnya ibu yang primipara kan tadi hanya 0,7, artinya dia di bawah 1. Maka semakin dia primi, semakin kala satunya adalah akan normal ya, tidak manjang ya. Kemudian yang regresi linear ya, tadi dari p-value sama ya. Kalau yang regresi logis dari OR atau RR untuk kekuatan hubungannya, kekuatan pengaruhnya. Tapi yang regresi linear kita lihat dari nilai R, koefisien korelasi. Koefisien korelasi juga ada ini di uji bivariat ya, uji korelasi ya, bivariat yang rank Spearman dan sebagainya ya. Ya, ini skornya adalah 0,0 sampai 0,999 ya. Artinya semakin angkanya mendekati 1 ya, maka semakin kuat pengaruhnya ya. Ya. Contoh misalnya kita menguji hubungan uji pengaruh ya, uji pengaruh antara umur dengan lama kala 1 ya. Ternyata diperoleh bahwa RR-nya, koefisien korelasinya ini adalah 0,800 ya. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat ya antara umur dengan lama kala 1 gitu ya. Nah, ini perbedaan interpretasi untuk yang regresi logistik dan regresi linear. Ya. Oke, saya rasa itu untuk materi pengujian hipotesis ya, untuk materi yang di bawah, slide di bawah ini nanti bisa dibaca sendiri karena merupakan contoh saja dari penerjemahan yang keterangan di atas tadi. Terima kasih, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.